Bapa, ini sebagai kerinduan kami, hati kami sangat rindu, hati kami sangat-sangat haus di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami, pengurapan Tuhan Yesus terjadi di dalam tubuh Kristus pada saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah jemaat-Mu, di dalam orang Kudus-Mu, jemaat-Mu yang sangat-sangat hari ini Tuhan merindukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih, baik juga yang live streaming saat ini Tuhan, diberkati Tuhan, baik juga saudara kami jemaat-Mu di Tanjung Priuk, diberkati Tuhan sungguh dengan luar biasa. Bapak, terima kasih, ini doa kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya. Tes, oke. Puji Tuhan, salam. Luar biasa. Saya sangat senang saat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan boleh bertemu dengan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Amin. Kenapa saudara kasih? Karena saat ini saya melihat kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Amin. Amin. Tubuh Kristus memang harus bersukacita, harus kuat, ya, dan harus menikmati damai sejahtera. Jadi kita memang tubuh Kristus itu memang beda, tampil beda dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Yesus Kristus. Itu dulu yang kita garis bawahi, yang harus penting kita renungkan. Sebagai orang kudusnya Tuhan, kita pasti tentu tidak lagi seperti orang-orang di sana susah-susah, bersungut-sungut, ya, atau katakan ya selalu membuat orang susah atau menyusahkan diri, tidak seperti itu lagi. Tetapi diutamakan Tuhan saat ini bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Karena itu kita juga harus ya bersukacita menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca atau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini yang saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya. Baik. Boleh saya bacakan, Bapak Ibu, Saudara, boleh dilihat di depan. Ya, saya baca. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita pelajari tentunya pada siang hari ini. Dan saya percaya Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa, sehingga Roh Kudus itu terus hidup dan bekerja dengan luar biasa, sehingga kebenaran ini terus boleh kita beritakan wartawan kepada saudara-saudara kita yang lain.
Nah, tema yang saya ambil pada saat ini, walaupun di sana dikatakan di dalam Alkitab kita panggilan untuk itu menderita, tapi saya buat tema di sini sebagai untuk kita pelajari. Temanya, sumber kekuatan kita adalah kasih karunia Allah. Sumber kekuatan kita adalah kasih karunia Allah. Kalau kita pelajari surat Paulus yang kedua ini, ya inilah yang terakhir disampaikan kepada Timotius. Ya, dimana kita kalau lihat latar belakang daripada surat Paulus ini kepada Timotius adalah waktu Paulus ini berada di penjara di kota Roma. Jadi Paulus ini kita lihat bukan karena kesalahan daripada Paulus dia dipenjarakan, tidak. Ya, biasanya orang yang dipenjarakan itu karena ada kesalahan, contoh karena membunuh, merampok, ya. Kemudian ada hal-hal yang lain, ya, termasuk itu juga. Tapi ini tidak. Tetapi Paulus dipenjarakan adalah karena memberitakan kabar baik Injil keselamatan kasih karunia Allah. Ini luar biasanya. Kalau kita lihat orang-orang, ya mungkin tidak mau seperti Paulus ini, tidak mau. Tetapi Paulus harus siap di dalamnya dan langsung apapun menjadi suatu keputusan dia harus alami di penjara di kota Roma, ya. Dan secara fisik dia sangat-sangat menderita, saudara kasih. Secara fisik sangat menderita. Kenapa? Kalau kita ikuti firman Tuhan ini, dia sudah di penjara. Dulu kan banyak teman-teman yang mendukung. Banyak mendukung dia, saudara kasih. Tetapi setelah dia di penjara, ada juga jadi tidak mengingatnya lagi, tidak lagi datang lagi berkunjung, tetapi ada juga datang. Nah di sini, yaitu sebagai manusia biasa itu ya kali ya. Jadi ini yang tadinya sangat-sangat dekat kepada dia, tetapi setelah dia di penjara, dia menjauh. Nah ini, jadi dia sangat menderita sebenarnya. Tetapi secara rohani luar biasa dia. Luar biasa kenapa? Walaupun dia di penjara, tapi rohnya menyala-nyala. Dia harus beritakan dan juga harus sampaikan surat ini kepada Timotius karena sangat penting. Ini kita harus paham, sangat penting surat ini diberitakan kepada Timotius. Karena kita tahu Paulus itu ya mungkin sudah tahu bahwa akhirnya mungkin dia akan mati. Jadi yang penerusnya ini nanti adalah anak rohaninya, yaitu Timotius ini. Jadi inilah yang surat ini yang penting disampaikan kepada Timotius ini. Nah makanya dikatakan di sana, saudara kasih, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Kenapa? Karena dilihat Timotius ini memang di dalam hidupnya dia masih muda, ya. Kedua, setelah dilihat bahwa gurunya atau juga gembalanya Paulus ini dia akan dipenjarakan karena menyampaikan berita Injil keselamatan ini, secara manusia dia rasa takut, saudara kasih. Dia rasa sangat-sangat takut. Bahkan dia malu, bahkan menyaksikan daripada Injil keselamatan itu dia mulai agak sedikit bimbang. Tetapi karena itu dilihat oleh Paulus, si Timotius ini anak rohani ini, dia katakan jadilah kau kuat. Kuat katanya. Nah, jadi oleh karena itu inilah yang direnungkan oleh Timotius. Sehingga inilah menjadi berita yang saat ini kepada Timotius dan juga orang jemaat kudusnya Tuhan, atau kita disebut orang kudusnya tubuh Kristus. Supaya kita tetap kuat. Amin. Tetap kuat. Tidak gampang saudara kuat sebenarnya. Tidak gampang. Apalagi kalau mengalami seperti saat ini kita lihat kondisi. Baik tadi sudah dikatakan teman-teman yang bersaksi, ada itu langsung melalui WA, ada langsung ketemu
Bisa juga. Saya pun juga demikian. Kalau saya, teman-teman saya, kadang saya telepon, kadang saya kunjungi dia. Memang rata-rata saudara kasih dalam posisi saat ini, rata-rata mereka dalam keadaan susah. Sepertinya otaknya buntu. Bayangkan, tadinya waktu sebelum pandemi COVID-19 ini, wah mereka sangat-sangat merdeka. Baik dalam hal keuangan, karena mereka posisi bekerja, ya. Tetapi karena posisi dari saat ini ada yang banyak dampak daripada COVID ini, ya, ada kehilangan karena pekerjaan, ya, ada karena ditipu, ada karena memang sama sekali bayar utangnya dan lain sebagainya. Ya tentu tidak bisa lagi dia bergerak sehingga dia frustasi dan jadinya tadinya orang rajin ibadah dia nggak rajin ibadah lagi. Dia katakan kepada saya, udah susah saya sekarang ini, saya tidak bisa lagi beribadah. Memang saya sangat pusing sekali. Dia sangat kadang menangis kepada saya. Tetapi saya sampaikan berita Injil keselamatan ini. Mereka ada terhibur. Nah ini kita sebagai orang kudusnya Tuhan saat ini, memang betul-betul kita harus responi kebenaran firman. Dan juga kita harus belajar dalam firman. Tidak lagi hanya, maaf ya, melihat kondisi-kondisi berita-berita dunia saat ini. Contoh, ini bagaimana sekarang itu, Taliban dan lain sebagainya. Saya kira tidak begitu sangat penting bagi orang kudusnya Tuhan seperti itu. Kenapa? Ini yang kita kumandangkan kebenaran ini yang kita renungkan. Kemana siapa ini saya beritakan? Karena kita tidak tahu besok lusa, kita tidak tahu apa harus dipanggil Tuhan. Contohnya, nah ini saudara-saudara kita yang lain ini bagaimana, kan? Amin. Nah ini menjadi suatu fokus pada saat ini, seperti yang dipikirkan oleh Paulus kepada Timotius ini, sehingga berita Injil keselamatan ini akan betul-betul disampaikan. Siapa yang menyampaikan adalah kita, orang kudusnya Tuhan. Jadi itu makanya dikatakan, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi saudara kasih, sekalipun saudara-saudara saat ini, baik itu yang hadir pada saat ini, baik yang juga live streaming dan juga jemaat kami di Tanjung Priuk, walaupun masalah, tantangan, rintangan yang ada, itu sepanjang kita masih hidup, pasti itu akan terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai ada berpikir, waduh saya berdoa supaya saya tenang. Ya, saya kira sepanjang kita masih hidup, tantangan, rintangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi pasti selalu ada itu. Nah oleh karena itu kita sebagai orang kudusnya Tuhan, orang jemaat Kristus, saat ini dikatakan supaya kita kuat di dalam kasih karunia-Nya. Karena kita andalkan adalah hanya karena kasih karunia inilah yang kita saat ini boleh hidup dan boleh kita ada. Ya. Baik saudara kasih, yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini kata Paulus, ya, supaya apa yang telah engkau dengar, apa yang sudah didengarkan oleh Timotius dan juga kepada orang lain ini, supaya kita disampaikan. Jangan hanya didiamkan saja, saudara kasih. Itu maksudnya di sini. Dia sebagai Paulus sebagai seorang guru, artinya harus disampaikan dengan cakap mengajar seperti Bapak Gembala kita, ya. Kalau saya lihat cara mengajarnya, pola belajarnya memang harus seperti itu. Saya sangat kagum sekali dengan Bapak Gembala kita. Saya juga sangat belajar bagaimana cara saya supaya bisa seperti dia. Tapi saya sangat yakin bahwa saya pasti bisa seperti itu. Haleluya. Itu harus ada dalam benak pikir kita, sehingga kita semua anak-anak Tuhan maju semua. Tidak ada yang artinya yang sifatnya tidak pintar, semua pintar. Karena memang dikatakan, tadi sudah kita bahas, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi bagaimana kita mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita menyampaikan kabar sukacita Injil kasih karunia ini kepada orang lain, kalau saya dan kita contohnya tidak mengerti, tidak memahami, ya saya kira nonsen gitu ya.
Jangan seperti orang lain katanya, kata orang pendeta, tidak seperti itu, tapi kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Jadi itu yang disampaikan oleh Paulus, ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang, saksi, percayakan. Ya, karena kenapa saudara kasih, kita harus belajar seperti apa yang disampaikan oleh daripada Paulus. Kita lihat di Roma, coba kita lihat dulu di Roma 3 dulu ya. Roma 3 ya, ayat 23 dan 24. Nah, ini surat Paulus kepada orang Roma, jemaat di Roma. Karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma atau gratis, ya, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini yang sangat penting saudara kasih. Injil kasih karunia ini secara manusia, apapun caranya, karena dia sudah dalam dosa, tidak mungkin dia bisa sempurna dan tidak bisa dia kudus, walaupun dengan cara apapun, dengan perbuatannya melakukan hukum Taurat atau berpuasa. Ada yang saat ini ada yang 30 hari, 40 hari, ya, 2 bulan, silakan saja. Tetapi saya sangat-sangat yakin dan saya sangat jamin, saya kira tidak akan mungkin bisa dia sempurna. Tetap dia akan melakukan satu dosa. Sedangkan hanya satu dosa saja tidak mungkin kita selamat, tidak mungkin. Tetapi ini yang disampaikan oleh Paulus, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka secara manusia sudah putus hubungan, tidak ada lagi bisa dia berhubungan dengan Tuhan. Tetapi yang luar biasa, kasih karunia ini dikatakan, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan bukan karena perbuatan pekerjaan kita, tetapi Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita orang yang percaya. Maka dengan cuma-cuma, dengan gratis, dia ditebus segala dosa-dosa kita di kayu salib di 2000 tahun yang lalu. Ini yang harus penting dipahami oleh banyak orang. Karena saat ini kita lihat saudara-saudara kita yang lain, dia sangat beribadah, dia percaya kepada Yesus, tetapi dia adalah orang-orang berdosa. Sehingga selalu dia katakan, ampunilah aku ya Tuhan, orang-orang berdosa ini. Tetapi orang kudus tidak demikian. Kenapa? Karena kita harus tahu dan juga sudah kita memahami ketika Yesus sudah mati di kayu salib, maka segala dosa-dosa kita sudah telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Ini yang kita harus pahami. Jadi dengan demikian kita orang kudusnya Tuhan bukan karena kita yang mengerjakan dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kita, tidak bisa. Tetapi karena Tuhan membenarkan dan bekerja dengan setia, kita dibenarkan yang tadinya kita status kita adalah orang berdosa. Sehingga ketika kita telah percaya kepada Yesus, ya, bahwa segala dosa-dosa kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya dan kita adalah kudusnya Tuhan, maka kita berhak ada di dalam Yesus. Amin. Inilah yang disampaikan oleh Paulus, ya, di ayat 2 itu, yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang, supaya disaksikan, disampaikan kepada orang yang percayanya. Kita harus sampaikan supaya apa? Nanti pun juga mereka itu juga harus disampaikan ini. Jadi kita harus turun-temurun, yang satu menyampaikan di sana, di sana. Kita itu bagian kita menyampaikan, bagian Tuhan ada, ya, bagian Tuhan ada. Nah, ini yang menjadi pekerjaan daripada orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, sehingga dikatakan lagi di ayat 3 saudara kasih, ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik
dari Kristus Yesus. Nah ini saudara kasih, kalau kita melihat saudara kasih ya, kalau namanya orang yang menderita, ya saya kira sebagai seorang prajurit agak sulit menerimanya. Kalau namanya penderitaan itu agak memang dihindari orang biasanya ya. Jangan dululah namanya menderita. Bagaimana? Jangan dululah kalau menderita. Saya kan masih muda ini, ya kan? Masih muda lah, janganlah. Yang maunya kita sekarang yang senang-senang lah, yang nyaman, yang zona nyaman. Itu biasanya orang-orang kalau lihat begitu, tidaklah, tidak seperti itu. Jadi ini biasanya kalau menyampaikan ya bisa-bisa aja, tapi kalau memang arti sebenarnya tidak demikian secara prakteknya. Nah, jadi tetapi Tuhan menyatakan ini kepada Paulus, kepada Timotius, kepada orang kudusnya Tuhan, ya, supaya kita itu seperti dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana maksud daripada kebenaran ini? Kalau kita lihat ya, yang bisa menderita sebagai seorang prajurit, yaitu adalah hanya orang yang kuat, hanya orang yang kuat. Dia tidak orang yang lemah seperti dikatakan tadi itu. Tidak bisa orang lemah, dia bisa kuat. Tapi orang kuat. Jadi orang yang mau menderita itu dia mau menderita. Ya seperti tadi di ayat 3 itu. Nah, jadi saudara kasih, kalau kita melihat, kalau kita ikut menderita, ya, selama kita di dunia ini pasti ada penderitaan. Tadi sudah kita lihat pencobaan-pencobaan itu. Hari Minggu sudah dibahas oleh hambanya Pak Sustenes itu. Selama kita hidup pasti pencobaan selalu ada. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara ya. Aduh kok jadi ini masih ada pencobaan, masih ada lagi masalah, kok bertindih-tindih masalah ini. Padahal saya sudah rajin ibadah. Jangan sampai ada seperti itu. Itu belum seberapa. Kita memang diuji Tuhan saat maksudnya apakah kita sebenarnya saat ini setia mengikut Tuhan ini sebenarnya itu dengan iman percaya kita. Nah, itu saya lihat. Jadi maksudnya di sini bahwa kita yang menderita, maksudnya di sana itu banyak seperti yang kita lihat saat ini, seperti yang saksikan. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan ada perkataan kamu seorang pendeta ya. Nah, karena biasanya orang yang berkhotbah atau menyampaikan kebenaran itu adalah seorang hamba Tuhan atau disebut seorang pendeta. Kalau orang namanya orang jemaat menyampaikan kebenaran, itu diketahui orang di sebagian loh. Jadi tidak percaya itu. Wah, ini kok dari mana? Makanya tak sampai ada orang, kamu sekolah pendeta ya? Oh bukan, apalagi nggak sekolah pendeta, dari mana dia? Aduh, jangan-jangan maaf ini udah ada kayaknya ya mungkin pikirannya negatif lah. Jadi tidak, apa yang disampaikan tidak yakin. Ini kadang-kadang yang sangat-sangat salah paham, sudah kasih, sangat-sangat salah paham. Padahal kita tubuh Kristus, orang kudusnya Tuhan, kita semua di sini adalah sebagai seorang hamba Tuhan yang siap selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya orang-orang yang di sana itu bagaimana supaya kuat di dalam kasih karunia Allah itu. Karena apa? Karena sumbernya adalah Sang Panglima kita itu Yesus Kristus, Bapa kita di sorga. Itu memberikan kekuatan yang bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kita. Jadi saudara kasih, sekalipun Anda Bapak Ibu atau live streaming saat ini mengalami suatu penderitaan, itu adalah kita harus wajib di sana seperti yang dialami oleh Rasul kita Paulus. Kemungkinan juga kalau kita sampaikan berita ini, kadang-kadang kadang orang enak banget ya. Saya sudah alami sendiri, enak banget. Kita dengan percaya dengan kita sudah dosa-dosa kita diampuni, enak banget, bisa-bisa aja kita melakukan segala dosa-dosa kita, merampok, gak perlu ibadah. Itu kan kadang-kadang pemikiran orang langsung negatif gitu loh. Nah ini kadang-kadang kalaupun nanti saudara-saudara mengalami hal demikian, ingatlah bahwa kita termasuk di situ menderita atau juga mungkin ada sakit hati, tidak damai gitu ya, tidak ada rasa damai dalam hati kita. Tetapi saudara kasih, ini adalah bentuk-bentuk penderitaan itu sebenarnya. Ya, ada juga yang sangat seperti oleh saudara kita Paulus, Rasul kita Paulus dipenjarakan sampai mati martir, ada juga demikian. Tetapi kita tidak pusing di sana itu.
kita ya, orang-orang yang seperti yang kita alami ini, jangan kita gampang sakit hati, saudara kasih. Kita harus siap di dalamnya. Kita harus melayani dengan mengasihi mereka, dengan kita bisa mengampuni mereka. Itu harus. Kenapa? Kalau kita bisa dendam nanti, ya itu juga salah kita ya kan. Kalau sebagai seorang kudusnya Tuhan tidak demikian, tidak ada lagi dendam-dendaman. Kita harus lepaskan segala bentuk-bentuk, katakan kesakit hatian. Kalau kita satu dengan yang lain di sini salah, cepat-cepat kita saling mengampuni. Ya karena kita kepada jemaat-jemaat, kepada orang lain, kita harus selalu mengampuni. Itu wajib kita, saya kira di situ. Supaya kita paham di situ. Nah, terus kita mulai harus lagi kita melihat ke seorang prajurit. Nah, tadi kita masih seorang prajurit. Kalau kita melihat seorang prajurit, kita baca di ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, kita lihat kalau seorang prajurit itu harus memiliki jiwa kesatriaan. Kita harus ada memang suatu hal yang mereka lakukan, harus setia ya, memiliki jiwa kesatriaan ya. Nah kemudian pantang menyerah, karena tujuan mereka bagaimana supaya menang. Itu kalau seorang prajurit itu harus menang, tidak boleh kalah. Kalau kalah bukan namanya prajurit itu ya. Jadi pantang menyerah. Dan juga orang-orang gagah, tidak ada itu yang loyo-loyo, maaf, tidak ada seperti itu ya. Harus orang gagah ya, ada semangatnya luar biasa, berapi-api dia semangatnya. Wah kamu kok saja ini kok gagah banget, semangatnya luar biasa. Ada apa ini ya? Kamu kayaknya beda, selama ini kayak loyo-loyo, tapi sekarang semangat. Iya, kalau prajurit memang demikian. Harus semangat dia, walaupun persoalan ada, tidak masalah bagi dia itu. Dia harus semangat dilihat orang. Walaupun mungkin cekcok dengan anak atau dengan istri atau dengan mertua, tapi kalau dilihat komandan, ya harus memang betul-betul siap sebagai satria. Kan begitu, jiwanya memang benar-benar dia tidak ada masalah. Ya harus seperti itu, seorang namanya prajurit seperti itu. Jadi kalau ada masalah, ya komandan, kenapa? Ada masalah saya. Wah, ini masalah lagi, ini nggak perlu, ini bisa-bisa dipecat dia nanti. Kira-kira seperti itu dipecat. Nah jadi kita lihat itu seorang prajurit seperti gagah, yang luar biasa. Nah sekarang kalau bagaimana kita seorang prajurit Tuhan, itu sekarang menjadi pemikiran. Bagaimana kita prajurit Tuhan? Kita seorang tubuh Kristus itu adalah sebagai seorang prajurit Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Kristus, Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi masalah-masalah yang seharusnya kita pikirkan. Tidak lagi. Karena kita secara manusia di dunia ini sementara saja ya. Jadi artinya kita sebagai yang ada tubuh Kristus, orang kudusnya Tuhan, ya kita harus memiliki jiwa seorang prajurit. Kalau saya catat di sini bagaimana kita seorang prajurit Tuhan itu, ya pertama-tama adalah prajurit Tuhan harus siap memberitakan Injil keselamatan, kasih karunia Allah. Ini sangat-sangat penting sekali. Ini yang kita proklamirkan, saudara kasih. Sebagai kita seorang yang sudah kuat, yang sumbernya adalah dari Tuhan Yesus Kristus, kita harus siap memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada siapapun. Harus itu, harus kita sampaikan. Tidak boleh kita lagi bicara-bicara masalah dunia saat ini. Kalau kita lihat, aduh, sana sekarang perangnya, bagaimana ini? Enggak perlu, saya kira tidak terlalu penting bagi kita itu. Tidak penting. Ya, Injil bagaimana, Injil kasih karunia Allah ini sekarang ini bagaimana kita sampaikan. Kalaupun kita tidak bisa muka dengan muka seperti ini, minimal tadi seperti yang disampaikan teman-teman, melalui WA ataupun juga melalui telepon, halo apa kabar? Ada masalah apa Bapak Ibu Saudara? Telepon. Sampaikan berita Injil ini. Ini yang sangat penting. Nanti Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Apa yang telah mau disampaikan kepada kita, disampaikan nanti di sana itu.
Jadi asal kita mau, kita sebagai prajurit Tuhan mau siap menyampaikan ini, kita sebagai tubuh Kristus, prajurit Tuhan itu harus menyampaikan Injil kasih karunia ini kepada saudara-saudara kita atau orang lain. Ini yang pertama kita harus penting, kita harus bawahi. Yang sangat kita harus sebagai prajurit Tuhan menyampaikan Injil kasih karunia Allah ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya siap menderita. Tadi sudah saya bahas siap menderita. Kenapa? Sebagai seorang prajurit Tuhan, ya memang siap menderita. Atau mungkin diolok-olok, atau mungkin kita, kamu tidak pantas kamu menyampaikan berita kamu karena kamu itu belum sekolah kitab, karena kamu itu bukan pendeta. Kalaupun disampaikan seperti itu, tidak perlu kita terlalu berargumen kepada mereka. Yang penting sampaikan. Tadi sudah disampaikan hambanya Pak Sidaga, ya kita belajar. Ya, kalau kita hari Kamis kemarin itu, kalau kita ikuti, ya saya sangat yakin mengajak kita untuk setiap hari Kamis kita memang rindu untuk sama-sama kita mengikuti daripada Kamis Ministry. Itu sangat luar biasa di sana. Kalau saya alami sendiri lah ya, saya luar biasa. Banyak pengetahuan dan banyak pengertian-pengertian, dan kita diberkati melalui daripada pemaparan yang disampaikan gembala kita. Dan juga saudara-saudara kita yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain dengan pengertian yang berbeda. Tetapi Tuhan saya lihat bagaimana bekerja sekali dengan luar biasa kepada hambanya, sehingga setiap pertanyaan-pertanyaan daripada saudara-saudara kita dia terjawab sesuai dengan Alkitabiah. Itu kita kembali kepada Alkitab, tidak lagi dengan menurut orang-orang ini, menurut pendapat si A, si B yang terkenal. Tidak demikian. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi utama. Oleh karena itu, saudara kasih, walaupun itu sampai dikatakan seorang dokter, dia sampai dikatakan, kamu sekolah pendeta di mana kamu? Wah, saya tak sekolah pendeta. Dia bilang, dia seorang dokter ini terheran-heran saya kira ya, kok sampai dia seperti itu. Nah, maksud saya di sini sebagai orang kudusnya Tuhan, ketika kita belajar, kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu yang saya maksud ya. Saya katakan sekolah pendeta tidak penting, tetapi jangan sampai menjadi itu utama dalam pola pikir kita. Kalau kita belajar seperti ini, seperti hari Minggu di sini, hari Kamis kita ada sekitar 2 jam lah ya, 2 jam. Kita sangat-sangat luar biasa, kita sungguh diberkati dengan itu. Nah, jadi artinya bahwa kita orang yang sangat menderita, walaupun itu menurut, wah kamu seperti ini, tidak pantas kamu, tidak cakap kamu, ya, tidak pintar kamu bicara, tidak pintar ngomong, kayaknya belum pantas seorang pemberita Injil keselamatan. Kalau begitu tidak apa-apa bagi kita, tidak sakit hati kita di situ. Itu bagian daripada seorang yang penderita. Ketika kita sudah tahan di situ, itu namanya orang kuat. Tetap kita senyum bersuka cita, tidak mau kita dipengaruhi orang lain, tapi kita harus mempengaruhi mereka. Itu yang sangat penting. Jadi kita bagian-bagian penderitaan itu juga berbeda-beda. Satu lagi ya, seperti dikatakan kita menderita karena bagaimana? Setiap orang menderita mengucap syukur dalam segala hal. Apapun dalam kehidupan kita, persoalan hidup kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Yesus Kristus bagi kita semuanya. Mengucap syukur. Nah kemudian bagaimana lagi dikatakan di sana ya, tidak memusingkan diri. Ya, tidak memusingkan diri. Kenapa tidak memusingkan? Kan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ini penting kita pahami, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan saat ini. Sebagai kita prajurit Tuhan Yesus, tidak perlu lagi memikirkan atau memusingkan pikiran-pikiran kita soal-soal penghidupannya. Kalau sampai kita masih bersoal-soal masalah hanya makan minum, sudah kasih, aduh, itu sangat-sangat kita belajar dulu ya, belajar.
Tapi kita sebagai orang yang telah menikmati kasih karunia Allah, tidak lagi ini yang kita pikirkan. Masalah makan minum, Tuhan pasti siapkan itu kepada jemaat orang kudusnya Tuhan. Pasti. Dengan cara Tuhan pasti. Kita sudah alami sendiri ya. Saya kira jemaat Tuhan di sini pun sudah mengalami hal demikian. Pasti Tuhan yang berikan yang terbaik. Ya tidak mungkin bagi kita, kok sampai bisa seperti ini, berkat Tuhan luar biasa. Ya kan? Kok sampai bisa seperti berkat-berkat Tuhan, ajaib, kita sehat ya. Tadinya kita pikirkan kayaknya udah nggak bisa sehat lagi nih, karena menurut dokter sudah divonis begini. Aduh, nanti kalau mati ini bagaimana? Itu yang dipikir-pikir, susah dia susah. Tetapi orang-orang yang dikasih karunia Tuhan tidak demikian. Engkau akan pasti diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan engkau kuat ya. Engkau diberkati Tuhan. Jadi tidak lagi terlalu jangan usah pikir papa, jangan pikirin lagi hal-hal demikian. Tuhan pasti memberikan. Itu harus sebagai seorang istri harus demikian. Kalau dilihat bapaknya agak murung, kenapa Pak? Iya, kita kan butuh uang 1 juta minggu-minggu ini. Jadi bapak pusing sementara, saya udah coba ini tidak mungkin. Tapi kalau istri mengatakan papa tidak usah pusing-pusing, kita pasti yakin, kita berdoa, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Seharusnya demikian. Jadi sang suami itu, wah senang, inilah teman saya yang luar biasa, yang selalu mengerti daripada hati daripada seorang suami. Dan sebaliknya seperti itu. Ya seharusnya kita orang kudusnya Tuhan ketika istri dengan susah. Ya kadang-kadang kan kita sebagai suami, ya kadang egoisnya itu kelihatan. Kenapa susah? Ya mana ya begini, ada tadi utang belum saya bayar. Loh kan saya udah kasih uang kau kepada kamu. Kemana kau bikin? Iya, kemarin kan contohnya dibuat seperti jadi ada saudara saya kasih. Oh itu makanya itu panjang sampai bersoal. Tidak lagi demikian, serius suami. Oh tidak perlu lagi pikirin. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Apalagi kalau berdoa itu didoakan. Aduh, ajaib Tuhan luar biasa. Saya yakin orang kudusnya Tuhan, wah terus bersuka cita kuat, tidak ada masalah-masalah dihadapi mereka sama-sama. Ayo mak kita sama-sama melayani dulu, kita ke sana. Wah, ayo. Itu yang penting saat ini. Kita memang betul kita harus pahami. Kita menginjili, kita telepon. Ketika suami bertelepon, pamannya, wah istri dengar. Oh iya. Jangan lagi, maaf ya, ini ya kita sering-sering, jangan hanya main-main HP saja. Ini ada yang main-main musik lagi, ada lagi yang berita-berita ini, ada lagi. Akhirnya si suami yang pamannya lagi telepon, mak jangan dulu telepon itu dulu. Pergi lagi dia ke sana. Seharusnya tidak demikian lagi. Tapi dengar, oh iya. Amin. Apa yang dikatakan suami itu, amin. Itu kan sifatnya kita sudah sama-sama menginjil loh. Karena kita sudah mendukung suami kita. Seperti itu menjadi orang kudusnya Tuhan. Jadi juga istri juga demikian nanti. Ya, kalau istri mau telepon saudara-saudara atau ada susah, suami harus berdoa. Mampukan istri saya ini Tuhan, tolonglah Tuhan. Jangan lagi dibilang orang-orang, kadang-kadang ibu-ibu maaf sedikit-sedikit ya, itu terus disampaikan, ibu sianu gini lagi. Ngata-ngatain orang sampai 2-3 jam. Giliran baca firman Tuhan 5 menit ngantuk. Tapi kita ada orang terus tidak demikian ya. Jangan sampai orang terus Tuhan tidak seperti itu. Orang kudus Tuhan tidak demikian. Kita orang-orang prajurit Tuhan memang harus siap menderita ya. Tetap kita harus enjoy. Itu sebenarnya. Puji Tuhan. Nah, jadi tidak memusingkan diri sebagai soal-soal penghidupannya. Kalau tadi jadi makanya dikatakan sebagai kita lihat dulu di Filipi 3 ayat 20. Kenapa tidak pusing? Ya kini kita lihat Filipi 3 ayat 20. Ya. Dikatakan Filipi 3 ayat 20. Ya. Dikatakan di sana, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ini kita harus penting mengetahui di dalam surga itu ya. Jangan di luar surga atau di samping-samping surga, tidak demikian. Di dalam loh, di dalam. Seperti ini kan ruangan ini kan. Di mana sekarang di Cibubur? Di mana? Di samping rumah Pak Gembala kan? Ya Allah. Tapi kalau kita orang di dalam seperti ini kan kita bisa ketawa. Jadi kita bisa melihat situasi apa yang di dalam itu luar biasa. Kita menikmati dalam surga.
Karena kita harus mengetahui di dalam itu memang yang harus kita pahami. Sudah memang menjadi tidak banyak lagi komentar-komentar di situ. Sering Bapak Charles mengatakan kalau namanya sudah di dalam, kalau sama seperti kita, saya kan orang Batak, tidak ada lagi bisa contoh Pak Charles mengatakan bagaimana caranya Bapak jadi orang Batak, ya nggak mungkin lagi lah. Orang namanya udah jelas-jelas di situ si Mamora contohnya kan, tidak ada lagi dipertanya-pertanyakan di situ. Ya, nah itu harus kita pahami juga karena kita sudah di dalam, tidak ada kata-kata lagi. Jadi kalau namanya di dalam sudah pasti kita di sana itu menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu harus kita pahami. Jadi kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi tidak penting lagi memusikkan pikiran atau memusikkan diri seperti yang tadi itu. Susah dia, sampai kadang nggak makan karena sebetulnya demikian. Ya, nah kedua, kalau namanya kita lihat dulu yang pasti kita ada satu ayat lagi di Yohanes 10:28. Yohanes 10:28, saya baca ya. Dengan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti, ini kita harus ingat ya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini, jadi itu makanya Paulus mengatakan supaya dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Amin. Kalaupun kita sudah nanti meninggalkan dunia ini, ya kita sudah ada yang jamin. Ini yang penting kita harus pahami. Kenapa tidak memusingkan kata Paulus, kata Tuhan kepada Paulus. Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat atau kepada Timotius, jangan memusingkan. Kenapa? Karena dulu sudah ada yang menjamin dia. Sudah ada yang menjamin dia, tidak perlu lagi pusing-pusing dia. Bayangkan, luar biasa kasih karunia Allah ini. Sudah ada yang menjamin. Tadi sudah kata kita sudah dalam surga. Kita pasti diselamatkan. Tidak ada satupun yang merebut dari tangan Bapa kita. Sudah dijamin. Jadi kalau kita mati, meninggal, ya kita sudah pasti di sana. Itu yang pasti kita pahami. Tidak lagi mikir-mikirin lagi contoh suami atau istri atau tidak lagi, atau udah hal yang lain, tidak lagi. Tapi kalau sudah waktunya, Tuhan sudah jamin. Itu makanya Tuhan mengatakan supaya kita jangan memusingkan daripada kehidupan kita. Tidak perlu lagi seperti saat ini orang kudusnya Tuhan tidak bisa seperti itu, tidak memusingkan diri dari saat ini. Ya, nah jadi supaya kita pahami di sana. Puji Tuhan. Kemudian sudah kasih kita terus lagi ke ayat 5. Ya, ke ayat 5. Ya, jangan pesan-pesan dulu Bapak sudah kasih ayat 5. Oke. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Berarti kalau seorang olahragawan itu ya harus dengar dulu apa kata wasitnya, aturan mainnya kita harus tahu. Kalau sudah nanti dikatakan lari, kalau umpamanya kita nanti dia ada perlombaan, kita harus ikuti iramanya dulu. Harus kita ikuti sebagai olahragawan, atlet harus demikian. Kalau kita tidak melakukan itu, ya tidak menang. Ya bisa-bisa nanti contoh umpamanya kita salah aturan, ya tidak akan bisa kita gol atau juga menikmati kemenangan itu atau katakan juara. Ya, jadi kalau kita sebagai olahragawan harus profesional. Itu maksud daripada seorang olahragawan itu adalah proporsional dan tunduk kepada pelatihnya dan juga harus main sesuai aturannya ya. Nah, terutama yang mengikuti perlombaan itu, pertandingan itu harus ada kekuatan ya. Kemudian ada ketangkasan. Jadi ada kekuatan itu, harus kuat. Kalau lari dia harus kuat. Jadi makanya orang sebagai seorang mau bertanding itu biasanya dia kan olahraga itu terus olahraga. Ya, dia tidak lagi pamannya tenang-tenang di rumah, tidur-tidur, tidak demikian. Dia harus memang melatih, ya melatih. Ada ketangkasan dan juga nanti harus dia ada cepat supaya dia menang, ya. Dan dia lincah. Itu sebagai seorang orang ragawan. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus kepada kita saat ini adalah orang Kristen perlu olahraga. Oh ya pasti penting dong. Jadi kita sebagai orang kudusnya Tuhan penting kita olahraga supaya sehat ya.
Kalaupun kita agak gemuk-gemuk, ya lari-lari lah. Sebelum kalau Pak Dale saya kira bisa lari-lari. Cepat itu ya Pak ya. Bisa cepat. Ya apalagi saya tentunya Pak. Wah saya kalau lari-lari Pak, cepat saya Pak. Nah, kenapa demikian? Ya sudah sering jalan kaki gitu ya Pak. Sering. Ya, walaupun ada contohnya naik taksi aja lah, udahlah jalan kaki aja lah. Gitu udah biasa saya di situ. Jadi biasa jalan kaki. Dan istri saya juga seperti itu. Kalau jalan kaki bisa dikalahkan saya. Nah itu jadi supaya apa? Supaya sehat. Kalau kita orang kudusnya memang harus sehat. Ya sehat kita. Tapi saya percaya kita orang kudus pasti sehat. Jadi kalaupun ada sedikit sakit-sakit, ya sudah kita sama-sama dengarkan bersama. Kita juga jangan terlalu takut dalamnya. Ya. Makan terus contohnya kan, pokoknya damai-damai, pokoknya nambah terus ya itu pasti cari di sana yang enak makanan pasti semua pasti kita sehat. Nah ini maksudnya. Jadi sudah kasih. Nah jadi kalau yang dimaksud seperti ini bagaimana supaya orang bertanding itu harus aturannya. Demikian juga kita sebagai orang kudusnya Tuhan ya. Tadi sudah disampaikan, kita juga harus sampaikan kebenaran itu. Kalau kita bisa baca dulu ya satu ayat kita lihat di 2 Timotius 2 ini, tetap di Timotius 2 ini ayat 15. Nah dikatakan sana, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah kalau di King James Page sama tanggal tulisan begini dikatakan saya, belajarlah. Jadi bukan usahakan. Nah ini kadang ya terjemahan bahasa Indonesia dengan KJP itu kan beda-beda. Tapi kita juga mengacu tetap KJP di sana biar kita bisa melihat bagaimana dengan terjemahan itu. Jadi di sana dikatakan belajarlah membagi firman itu dengan tepat sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kalau kita lihat saat ini sudah kasih, kalau ada contoh kita buka YouTube atau saudara-saudara kita dan khotbah, coba lihat dulu ya. Itu biasanya dicampur-campur. Yang seharusnya tidak boleh dicampur. Kita harus bagi. Kalau kita di sini kan sudah kita belajar. Di mana posisi kita orang kudusnya saat ini? Apakah di zaman old atau di zaman perjanjian lama atau di hukum Taurat? Ya tidak lagi dong. Kalau kita saat ini belajar di sana, tidak mungkin ya. Kalau orang di sana itu kadang dicampur di sana, kadang di zaman sekarang ini, kadang juga dicampur kepada yang akan datang. Jadi kita harus bagi di mana firman Tuhan ini, di mana? Apakah di zaman perjanjian lama, ya, atau di old, atau di hukum Taurat? Apakah di dalam kasih karunia, ya kan? Apakah yang akan datang? Jadi ini harus jelas dibagi supaya kita mengetahui, sehingga setiap kita orang kudusnya Tuhan, kita harus belajar membagi kebenaran firman Tuhan itu tepat dan benar. Ini makanya kita harus belajar supaya kasih. Saya pun juga, waduh ini puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu kepada saya, sehingga saya semakin belajar mengetahui hal-hal kebenaran ini. Saya percaya juga kita yang hadir, baik juga saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini, kita harus belajar. Jadi makanya saya himbau lagi, kita ikuti setiap hari Kamis kita. Ada pembelajaran yang sangat luar biasa, ya, supaya kita membagi kebenaran firman itu tepat dan benar, sehingga tujuan daripada kebenaran itu benar, tidak berantakan, tidak dicampur-campur. Kalau dicampur-campur ya susah ya kan, seperti saya sampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kalau dicampur di bubur dengan daging, dicampur lagi nanti dengan nanas, ya pokoknya digodok-godok itu, dicampur gitu dimakan, ya gimana rasanya? Ya mungkin sekali, mungkin enak ya, kedua kali, enggak mau lagi ya. Kan gitu biasanya, enggak mau. Enak ini, enggak. Coba dulu, enggak enak lagi. Tidak mau lagi Pak dia ke situ campur-campur itu. Jadi yang kemana? Yang kepada yang teratur ini. Oh ini nanas, harus saya makan nanas.
Seperti firman Tuhan saja, kita belajar firman Tuhan, kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Wah, ini kita dengar bagaimana kasih karunia Allah ini. Nah, ini yang kita pelajari terus menerus sehingga kita semakin mantap menyampaikan. Karena memang Tuhan mengatakan ya supaya kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu maksud daripada Paulus sebagai olahragawan atau orang Kristen yang jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang-orang lain ya seperti firman Tuhan yang dicampur-campur. Ya, janganlah. Kalau saya puji Tuhan saat ini, saya tetap to the point saya katakan. Kalau saya ada khotbah, saya dengar begini, saya udah langsung tidak teruskan. Kenapa? Kalau nanti saya ikuti terus sampai selesaikan, bisa juga saya jadi terpengaruh. Itu, jadi jangan dibiasakan kita. Seorang oragawan harus tunduk. Jadi kita juga sebagai orang namanya prajurit Tuhan, memang kita harus ikuti apa kata komandan kita, apa kata Bapak kita Yesus Kristus. Amen. Apa yang disampaikan itu harus kita ikuti supaya kita semakin bisa menyampaikan kebenaran ini. Amen. Nah kemudian sudah kasih yang saat nomor 6 petani ya kita baca dikatakan di sana seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Amen. Puji Tuhan. Seorang petani suruh kasih kita harus tahu. Saya yakin apalagi saya adalah seorang anak petani. Ya. Saya sangat perlu dibutuhkan suatu kesabaran. Amin. Ya, kesabaran kenapa? Ya tidak kalau kita saat ini anak-anak kan kalau langsung makan sekarang enak gitu ya. Kalau dulu susah. Ya. Kita harus dulu memang ini ada tempat kita harus memang kita olah tanah itu. Baru ada disamai lagi baru ditanam. Kemudian dipupuk lagi, ya baru kalau ada rumput-rumput terus dibersihin lagi, dilihat airnya, setelah mungkin besar baru diambil lagi dipanenin, baru kemudian setelah kering mungkin dia kan ditumbuk lagi. Dulu kan kita ditumbuk habis itu dibersihin lagi, ya baru dimasak lagi. Jadi kalau umpamanya bapak saya dulu, ya kalau umpamanya sampai ada nasi 1 biji aja, umpamanya tidak kita makan, kita pasti bisa dibantu kita Pak. Dasar kamu, udah capek-capek orang tua, kan gitu Pak. Jadi terbiasa kami semua nasi yang di piring harus habis, 1 biji pun tidak boleh tersisa. Itu bayangkan seorang petani yang begitu sabar menikmati daripada hasil panennya ini melimpah. Tidak seperti sekarang makan sedikit dimakan dibuang. Wah itu kalau dilihat oleh dulu seorang orang bertani sering dimarahin itu Pak. Jadi kalau nanti mana tahu datang ke kampung saya nanti Pak pada les, kalau datang ke sana harus nasinya Pak. Jangan sampai ya harus ini Pak. Apalagi itu. Iya Pak. Ya seperti posisi kok nggak dikesampaikan kemarin, jangan sampai ada seperti itu. Jadi jelas-jelas. Nah jadi orang petani itu Pak memang harus sabar Pak. Diminta kesabarannya Pak ya, diminta kesabarannya supaya setiap daripada yang ditanam itu berhasil, dan memang berhasil Pak, berhasil dan dinikmati buahnya. Jadi yang dikatakan Tuhan kita di sini memang adalah seorang petani itu. Nah kita lihat dulu sudah kasih coba dulu di Filipi 2 ayat 8. Coba deh sebagai seorang Filipi 2 ayat 8 dulu Pak. Filipi 2. Coba dibaca dulu Pak. Ya. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini digambarkan bahwa Yesus itu sabar dia Pak. Sabar ya. Dia disiksa, dihina, dibunuh ya. Sampai di kayu salib mati dia untuk menebus segala dosa-dosa saya saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini kesabarannya Pak. Sabar dia Pak, sabar. Jadi kalau
saya renungkan ini Pak ya, kalau kita tidak menghargai kematian Yesus Kristus ini dalam hidup kita, wah ini sangat dipertanyakan sebenarnya Pak. Kalau yang mengerti memang memahami ya kasih karunia Allah ini, dia harus memang betul-betul mengucap syukur merendah hati, dan bahkan dia selalu tetap berada di dalam Kristus. Maksudnya, kalaupun ada kita di dalam suatu komunitas atau katakanlah seperti hari Minggu seperti ini kita lakukan, ya kalau tidak ada halangan biasanya itu cepat-cepat datang itu Pak. Kenapa? Karena mau bersekutu dengan dia, bersyukur, berterima kasih. Sepertinya ada dibakar hati kita ini Pak, untuk kita bertemu, artinya kita dengan seman bersekutu memuji Tuhan. Kenapa? Karena dalam kesabarannya itu Pak, kalau kita lihat seharusnya kita ini adalah harus di neraka. Tetapi karena kasih karunia Allah, dia sabar mati di kayu salib, dan dia bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Jadi dia sebagai Allah di surga, tidak lagi seperti tadi dikatakan sebagai manusia, karena ya kita harus pahami waktu itu mati Yesus di kayu salib itu sebagai manusia. Ya jadi kita harus pahami. Jadi maksudnya bahwa kita itu, dan saya sangat syukuri sekali itu, saya memperoleh keselamatan kekal untuk selama-lamanya adalah karena kasih karunia Allah. Dia mati di kayu salib dengan begitu sangat sabar, sangat-sangat sabar, dan mati tadi di kayu salib itu, walaupun begitu sangat-sangat penderitaan luar biasa, tapi dia sabar. Supaya apa? Supaya kita ditebus segala dosa-dosa kita. Itu. Nah kemudian saudara kasih, sebagai seorang petani kita lihat dulu bagaimana kesabaran daripada Paulus. Tadi sudah saya singgung sedikit. Dia, kalau kita lihat, kalau kita sejarahnya, selama dia kurang lebih 60 tahun umurnya, ya, dia melayani Tuhan sekitar 30 tahun, Pak, 30 tahun. Dia menyampaikan berita kebaikan, berita sukacita, berita Injil kasih karunia kepada banyak orang, tetapi selalu disalahkan, mencari kesalahannya. Begitu sangat banyak dia alami sampai dia mati martir. Kenapa dia mau? Itulah arti pentingnya kasih karunia keselamatan itu dalam dirinya. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah sementara, saudara kasih. Saya selalu pegang hidup ini sementara. Kalaupun saya saat ini bisa menyampaikan kabar baik, tapi besok saya tidak tahu bagaimana yang terjadi dalam diri saya. Begitulah kita semua saat ketika masih ada waktu, mari kita sama-sama bersabar menyampaikan berita ini. Tetap saya sampaikan walaupun berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Kita sampaikan berita Injil kasih karunia ini kepada siapapun, terutama kepada saudara-saudara yang lain, supaya terberkati, supaya dia diselamatkan. Karena orang yang berdosa tidak akan pernah masuk surga. Itu harus digarisbawahi. Harus memang penting. Tidak ada orang yang berdosa masuk surga. Tetapi yang masuk surga, di dalam surga tadi seperti dikatakan firman kepada kita, adalah orang kudus dan orang tubuh Kristus. Itu saja. Tidak ada yang lain. Nah, bagaimana supaya itu? Tadi sudah sampaikan bahwa kita percaya kepada Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah itu. Nah makanya dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, sebagai terakhir penutup saudara kasih, ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ini puji Tuhan. Perhatikanlah. Berarti ada yang sangat-sangat penting. Kita harus perhatikan. Ini yang harus kita penting. Perhatikan. Yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kita orang kudusnya Tuhan, Roh Kudusnya bekerja, selalu ada pengertian ya diberikan kepada kita. Ya, kita baca dulu satu di dalam firman Tuhan. Saya lihat di sini di Kolose 1 ayat 25. Coba ayat 25 atau 26 lah Pak ya. Kolose 1 ayat 25
Boleh 25 26 Pak. Ya, boleh Pak. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-25 dan 26. Ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Puji Tuhan. Ini luar biasa. Jadi kebenaran firman Tuhan itu yang disampaikan kepada Paulus khusus, bukan karena dengan pengajaran-pengajaran manusia. Itu khusus diberikan Tuhan kepada dia. Nah itu makanya dikatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Dia berani. Apakah saya dan saudara sekalian, aku adalah pelayan Tuhan Yesus, aku adalah sebagai bersaksi seperti ini, atau bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita orang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepadanya bahwa dosanya telah diampuni segalanya, dia pasti masuk surga. Berani nggak kira-kira kita mengatakan seperti itu? Oh berani dong. Kenapa nggak berani orang kudusnya Tuhan? Kan itu. Orang lain, sorry dulu seperti yang tadi, jangan nggak ngerti saya itu. Bisa jadi seperti itu kan? Dia masih suka orang-orang berdosa itu. Seperti itu. Dia karena ada kebiasaan dia. Nah jadi itu. Tetapi dia katakan, ini pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada kita. Diberikan tugas saat ini, tubuh Kristus diberikan tugas untuk menyampaikan, ya, meneruskan firman yang telah disampaikan Tuhan kepada Paulus. Nah ini pun juga kita harus sampaikan itu juga. Tidak lagi kita diam saja, harus kita sampaikan, karena itu sudah disampaikan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini adalah suatu katakan, perhatikan yang kukatakan. Ini yang dikatakan oleh Paulus, perhatikan. Ini yang diperhatikan. Ini yang dikatakan kepada Timotius dan kepada kita semua. Yaitu apa dikatakan? Ini pengertian. Rahasia yang tersembunyi, ya, rahasia yang selama ini tidak banyak orang memberitakan ini, selalu ditutupi. Kepada yang lain aja dibicarakan. Keselamatan tidak terlalu perlu, yang penting nantilah dan lain sebagainya. Tapi dikatakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Bayangkan, jadi tersembunyi. Ini yang sebagai suatu rahasia yang penting kita harus pahami, jemaat Tuhan, ya, orang kudusnya Tuhan, tubuh Kristus, ya. Ya, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang ini dikatakan dinyatakannya pertama-tama kepada orang kudusnya, kita semua. Ini yang sangat kita banggakan, sangat luar biasa. Jadi kita tidak lagi diam, tetapi kita harus sampaikan ini. Kita harus sampaikan, tidak boleh tidak sampaikan. Karena apa? Sudah diberikan mandat kepada kita sebagai kita adalah orang kudusnya Tuhan. Nah, oleh karena itu sudah kasih, bagaimana supaya kita itu, supaya dikatakan perhatikan sudah tadi disampaikan, harus kita sampaikan. Nah, jadi bagaimana supaya kita juga menikmati, supaya kita kuat, ya, di dalam kasih karunia Allah itu, ya. Bagaimana? Ya, kita sebagai penerus, ya, kita harus sampaikan. Bahkan ke anak kita juga harus sampaikan, ke cucu kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan terus ini, berita ini. Kita harus sabar di dalamnya. Dan kita harus perhatikan, ya. Kita juga harus pahami, ya. Kita harus pahami, kalau kita di dalam masa-masa sulit ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus sumber dari segala berkat dan sumber dari kekuatan itu akan diberikan kepada kita hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena kasih karunia Allah, sehingga kita mampu dan kuat untuk menyampaikan berita Injil kasih karunia ini, walaupun tadi seperti saya sampaikan ada tantangan-rintangan kita hadapi, tapi kita tidak peduli di situ karena
Tuhan sudah menjamin kita. Jadi kita pasti yakin bahwa kita dimampukan Tuhan Yesus untuk melakukan ya tugas-tugas yang Tuhan sampaikan kepada kita saat ini, sehingga kita memperoleh suatu nanti upah yang luar biasa, mahkota. Itu yang sangat-sangat kita pahami dan kita harus yakini, karena nanti sebagai mahkota ataupun juga upah kita pasti beda-beda nanti kita nikmati. Pak Charles juga nanti pendeta gembala kita pasti beda nanti upahnya. Saya pun juga demikian. Tetapi kita harus sana, orang kudusnya Tuhan harus mempunyai mahkota yang banyak. Ini yang kita harus memang sampaikan saat ini, saudara kasih. Terpujilah nama Tuhan karena Dia sungguh baik. Saya percaya orang kudusnya Tuhan pasti diberkati dan diberikan kemampuan kepada kita, karena Allah kita adalah sumber daripada segala berkat, sumber kekuatan, sumber sukacita. Ya, apapun menjadi masalah kita, pastikan bahwa Tuhan menolong kita semuanya. Jadi kita kuat di dalam kasih karunia Allah, karena Yesus selalu bersama-sama kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang sampaikan. Kita masuk ke dalam doa. Bapak, inilah Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah menyampaikan isi hatimu kepada kami pada saat ini, bahwa hidup kami ini Tuhan sudah Engkau jamin untuk menikmati kehidupan yang kekal. Mampukan kami Tuhan supaya kami tetap kuat dan kokoh menyampaikan berita Injil keselamatan ini, sekalipun Tuhan tantangan rintangan kami hadapi. Tetapi karena kasih karunia Allah, kami percaya Roh Kudus-Mu terus menyala-nyala dalam hati kami, sehingga kami mulai saat ini Tuhan akan bergerak menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan, Injil kasih karunia Allah ini, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapa, terima kasih, diberkatilah Tuhan kami semua yang hadir saat ini, diberkati juga saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama kami karena mungkin mereka ada suatu hambatan, karena ada mungkin dalam keadaan sakit. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan dengan kasih karunia Allah saat ini juga, sehingga mereka telah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Kalaupun juga jemaat-Mu dalam keadaan susah, dengan kami percaya sumber daripada kekuatan itu, kasih karunia Allah memberikan kekuatan dan juga sukacita bagi kehidupan mereka. Diberkatilah semua Tuhan, jemaat kami yang ada di Tanjung Priuk dan juga yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia Allah menyertai, memberkati mereka hari ini kekal selama-lamanya, di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan.